Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Andi Syalini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Halo Pak Trenggono, apa kabarnya? Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Trenggono, tentunya Anda kembali dipercaya, diberikan amanah, menahkodai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentunya publik ingin mengetahui Pak, apa saja program prioritas di 100 hari pertama di masa pemerintahan Prabowo Gibran, apakah memang masih melanjutkan kembali terkait dengan kebijakan ekonomi biru nih Pak Trenggono? Iya, ini jadi kementerian yang sudah ada, prinsipnya melanjutkan. Jadi tidak seperti kayak kementerian baru ada program 100 hari gitu ya. Kalau di Kementerian Kelautan Perikanan, semua yang sudah direncanakan di 5 tahun yang lalu, dan saya sempat menahkodai 4 tahun terakhir ya, lalu ini yang tinggal dilanjutkan. Di antaranya adalah bagaimana mengimplementasikan 5 kebijakan ekonomi biru. Itu ya, konservasi, lalu kemudian perluasan konservasi, lalu kemudian penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya sebagai core kompetennya kita gitu. Lalu kemudian pengawasan pulau-pulau kecil ya. Dan yang terakhir itu gerakan para nelayan atau masyarakat pesisir untuk bulan cinta laut, itu yang membersihkan sampah plastik di laut. Gitu. Bagaimana ekonomi biru ini Pak bisa betul-betul menjadi penopang bagi sektor kelautan dan perikanan, khususnya sebagai penopang ketahanan pangan Indonesia? Ya, tadi saya diskusi juga, kita diskusi beberapa waktu lalu saya juga diskusi dengan teman-teman dari luar gitu ya. Bahwa sekarang memang seluruh mata sudah mulai melihat bahwa Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis dan penting. Karena memang kita dilalui jalur thermohaline. Ya, jadi artinya itu memang alamnya kita memang udah seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjaga laut kita tetap sehat dan kemudian bisa memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan ekonomi khususnya di sektor perikanan dan kelautan ya, untuk kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Dan tentunya juga masyarakat ingin mengetahui lebih jauh Pak. Tentu saja di Januari 2025 program makan bergizi gratis akan sudah harus diimplementasikan. Bagaimana upaya KKP untuk mewujudkan program tersebut? Sebenarnya kalau mau jujur ya, mungkin di sektor perikanan ini yang paling siap. Wow. Dalam konteks ketersediaan protein. Ya, karena apa? Karena memang perikanan kita itu neracanya surplus. Kita ekspornya 5,5 miliar dolar rata-rata setiap tahun. Sementara impornya kita cuma 600 juta, 700 juta. Jadi itu pun hanya 2 komoditi ya. Di antaranya adalah salmon sama ikan untuk kepentingan pemindangan. Ya. Jadi artinya kalau dari sisi produksi sendiri sekitar 13 juta ton. 2023 13-14. Jadi rata-rata di antara itu. Itu terdiri dari perikanan tangkapnya sekitar 8 juta, lalu kemudian sisanya adalah dari budidaya. Jadi kalau penyebarannya juga hampir menyeluruh. Jadi kalau misalnya terjadi short misalnya gitu hanya terjadi di Pulau Jawa dan itu kalau Pulau Jawa juga hanya di beberapa ya. Jadi kalau misalnya di pulau-pulau di luar Pulau Jawa kita cukup. Jadi kalau misalnya makan bergizi gratis ini dukungan proteinnya dari ikan pertama tuh sangat bagus karena kandungan omega 3, omega 6 ya sangat tinggi di protein dari daging ikan ya, dan proteinnya sangat bagus. Dan menurut saya ya ini yang terus menjadi gini, kan selama 4 tahun yang saya ikuti bagaimana kita menggerakkan gemar makan ikan ya di seluruh Indonesia, khususnya adalah di wilayah Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa makan ikan itu hal yang biasa, khususnya di Indonesia Timur udah biasa sekali gitu ya. Nah, tapi khusus untuk di Jawa ini memang kita sering melakukan gerakan-gerakan makan ikan gitu. Progresnya seperti apa Pak gemar makan ikan? Gemar makan ikan cukup lumayan. Dari intens kita setiap
event setiap tahun bisa 3-4 kali melakukan event seperti itu di daerah-daerah ya. Nah, jadi kalau menurut saya dengan makan bergizi gratis ini itu salah satunya kita sangat terdukung gitu. Dan kita mendukung ya, karena apa? Karena dari sisi kesiapan ketersediaan protein yang paling cepat itu adalah di sektor perikanan. Tadi kan Anda katakan di tahun 2023 13 juta ton ya Pak ya, baik dari budidaya maupun tangkap gitu Pak. Apa upayanya untuk bisa meningkatkan produksi tersebut? Gini, ke depan Indonesia harus kuat di budidaya. Jadi kalau komposisinya 5,5 juta kira-kira itu di di budidaya, lalu 8 jutanya itu kira-kira ditangkap. Ke depan budidaya ini harus melampaui Vietnam. Karena Vietnam sendiri budidaya itu 25 juta, tangkapnya kecil ya, cuma 3 juta. Jadi 28 juta kira-kira. Dan Indonesia di masa-masa yang akan datang kita akan genjot di sektor budidaya kuat-kuatan. Nah, untuk program makan bergizi gratis nih Pak dari KKP, produk-produk perikanan apa saja nih yang diusulkan? Yang pertama sebetulnya hampir seluruh jenis ya. Tapi yang disukai itu kan diantaranya tuh ikan. Kalau di Indonesia ikan laut kan banyak sekali, seperti kakap, lalu kerapu, tongkol, cakalang, ya bahkan tuna dan lain sebagainya gitu. Cukup beragam ya Pak? Oh, cukup beragam dan banyak sekali. Lobster juga banyak gitu ya. Tetapi yang paling penting bagi kita di Kementerian Kelautan Perikanan memastikan penyebaran daripada ketersediaan bahan baku perikanan ini merata. Itu yang paling penting. Kalau di Indonesia Timur mungkin tidak pernah khawatir. Pertama memang mereka budayanya makan ikan. Yang kedua memang jumlah ikannya cukup melimpah di Indonesia Timur. Indonesia Barat bisa 50-50 antara ikan air tawar dan ikan laut gitu ya. Tapi dengan demikian tentu kita juga melototi di mana wilayah-wilayah yang kira-kira short gitu yang kita harus selalu sediakan. Oke, jadi untuk program makan bergizi gratis ini tidak terfokus di suatu wilayah tertentu ya Pak, tapi penyebaran merata di seluruh Indonesia. Ya, kita pastikan bahwa di seluruh wilayah Indonesia ketersediaan protein dari perikanan harus tersedia. Terkait dengan ikan kaleng nih Pak, ikan kaleng ini kan salah satu juga yang dikatakan prospektif ya Pak untuk menjadi salah satu alternatif dari program makan bergizi gratis. Seperti apa Pak pengembangannya? Produksinya bagus ya. Di Bitung itu produksinya boleh dibilang 80% ekspor. Lalu kemudian di Jawa Timur di Banyuwangi itu 100% ekspor. Kemudian di daerah di daerah Sibolga juga ada. Jadi banyak sekali, di Bekasi juga banyak. Ya. Jadi artinya kemudian di daerah dekat Pengambengan itu di daerah Bali itu juga ada. Jadi nggak masalah. Di Jawa Timur banyak sekali, di Sulawesi Selatan banyak sekali. Jadi kita bisa minta kepada para produsen yang mereka menggunakan prosesing untuk pengalengan ikan, baik itu ikan lemuru ataupun ikan tuna atau cakalang misalnya begitu, kita bisa dorong untuk memenuhi kebutuhan protein dalam negeri dulu gitu. Oke Pak Menteri, salah satu produk hilirisasi perikanan yang juga terus digalakkan KKP adalah susu ikan. Gimana Pak pengembangannya untuk program makan bergizi gratis? Ya itu salah satu penunjang ya. Jadi artinya itu inovasi yang sudah lama, yang menurut saya sekarang sudah berkembang sejak 2 tahun yang lalu. Itu inovasi yang kita kembangkan dan sekarang sudah dikerjakan oleh industri. Sudah berbagai macam variasi, ada rasa coklat, rasa vanila, ada rasa stroberi yang sebelumnya masih biasa. Dan menurut saya ini adalah satu inovasi dari tepung ikan yang tadinya tidak berguna gitu, diproses sedemikian rupa yang kemudian bisa bisa diekstrak, lalu kemudian tepungnya bisa berubah menjadi susu gitu. Yang ini kalau dikonsumsi tentu akan memberikan nilai protein yang sangat tinggi, ada unsur omega 3, omega 5, omega 6 dan seterusnya. Bapak udah cobain Pak susu ikan? Sudah. Jadi dulu waktu 2 tahun yang lalu masih dalam uji coba, saya sempat nyoba. Saya sampaikan karena saya orang gunung yang nggak doyan makan ikan, kalau minum itu masih ada amisnya. Saya bilang gimana caranya prosesnya diinovasi lagi sampai kemudian betul-betul rasa
ikannya itu mulai hilang gitu. Dan itu dilakukan dengan tambahan seperti kayak misalnya rasa coklat, rasa stroberi gitu. Jadi semakin menarik bagi Semakin masyarakat menarik, ya Pak. ya. Sangat menarik. Kalau sekali waktu nyoba, bagus Siap, banget. nanti kita coba ya Pak. Sesuai Bisa ikan. lebih sehat. Dan tentunya ini bisa untuk menjadi alternatif protein juga ya Pak. Sangat, sangat. Ya. Jadi kalau apa namanya susu sapi barangkali hanya beberapa kandungannya ya. Kalau ini kandungannya sudah pasti kandungan dari protein ikan kan sangat bagus sekali gitu. Dan terus dikembangkan oleh KKP juga ya Pak tentunya. Ya, kita mendorong, tapi yang melakukan adalah industri. Jadi industri kita yang melakukan inovasinya, lalu dikembangkan oleh industri yang mengembangkan. Saya kira memang harus begitu. Nah, tapi bagi masyarakat nih Pak yang mungkin tidak terlalu suka dengan ikan, seperti apa alternatif protein yang ditawarkan? Iya, saya dulu sama. Saya nggak suka ikan. Hanya ikan-ikan tertentu, terutama ikan asin, lalu kemudian ikan darat ya, ikan air tawar maksudnya itu ikan darat sebutannya. Itu yang saya suka. Tapi lama-kelamaan kemudian dengan berbagai macam variasi masakan, saya sekarang suka. Jadi saya sih nggak khawatir kalau misalnya ada sebagian yang belum suka ikan. Tapi saya punya keyakinan dengan menggalakkan gemar makan ikan itu mereka akan menjadi sangat suka gitu. Dan sudah terbukti juga ya tadi Anda katakan. Sudah terbukti, sudah terbukti.